Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5. Perkenalkan, nama saya Priska Putri Staningrum, NPM 2015 13 50523. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fatiwi, NPM 2018 13 500 428. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Warubu, NPM 2018 13 500 400. Nurul Fitri Indriani, NPM 2018 13.500 282. Perkenalkan, nama saya Arki Azuruf Nisatul Amalia, NPM 2018 13 500 295. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis beda rata dua sampel. Uji beda rata dari dua kelompok data merupakan salah satu teknik analisis inferensial dengan pendekatan komparasi atau perbandingan. Analisis inferensial asosiasi dibagi menjadi 4, diantaranya yaitu: pertama, analisis korelasi; kedua, analisis regresi; ketiga, analisis jalur; dan yang terakhir, analisis kanonikal. Selanjutnya, analisis inferensial komparasi dibagi menjadi 8, diantaranya yaitu: pertama, uji satu kelompok sampel; kedua, uji dua kelompok sampel berpasangan; ketiga, uji dua kelompok sampel tidak berpasangan; keempat, analisis varians atau ANOVA satu jalur; kelima, ANAVA atau Analysis of Variance multi jalur atau dua atau lebih jalur; yang keenam, analisis covariant atau Analysis of Covariance; yang ketujuh, multivariate analysis of variance atau Analysis variance multivariate; yang terakhir, multivariate analysis of covariance atau Analysis covariant multivariate. Dan yang akan dijelaskan di kelompok ketiga yaitu uji T untuk dua kelompok data dari satu kelompok sampel berpasangan. Dalam uji T berpasangan, rumus yang akan digunakan yaitu T sama dengan MD per akar dari sigma X kuadrat D per N dikali N-1. Dengan keterangan DI sama dengan selisih skor sesudah dengan skor sebelum dari tiap subjek I. MD sama dengan rata dari gain atau D. XD sama dengan deviasi skor gain terhadap ratanya atau XD sama dengan DI dikurang MD. X kuadrat D sama dengan kuadrat deviasi skor gain terhadap ratanya. Dan N sama dengan banyaknya sampel atau subjek penelitian. Dalam hal ini, kriteria pengujian hipotesis untuk uji satu pihak yaitu: tolak HO jika T hitung lebih besar dari T tabel dan terima HO jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Sekarang kita udah masuk ke contoh soal di mana di sini ada skor perolehan tingkat signifikasi pemahaman siswa. Ada tes awal dan tes akhir. Selanjutnya, kita akan buat tabel penolong. Nah, di sini sudah ada siswanya atau N, ada 10. Terus ada skor perolehan, di mana X sebagai tes awal dan Y sebagai tes akhir. X ada 50, 40, 60, 35, 64, 54, 66, 57, 69, 65. Tes akhirnya ada 65, 62, 71,
60, 73, 70, 75, 72, 77, dan 78. Selanjutnya kita mencari gain D. Gain adalah selisih dari skor tes awal dan tes akhir, atau Y dikurang X. Kalau di Excel rumusnya sama dengan, kita klik kolom D 22 dikurang C 22, tinggal di enter. 14. Kita biar cepat kita blok aja ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari jumlah dari gain. Untuk mencari jumlah, rumusnya sum sama dengan sum buka kurung, kita blok aja semuanya, terus di enter. Hasilnya 143. Ya, kita cari MD. MD adalah rata gain. Itu dengan membagi jumlah gain dengan banyaknya data. Banyaknya data kan ada 10. Kita masukkan rumus. Sama dengan, kita klik kolom E32 atau jumlahnya, terus bagi karena datanya ada 10, berarti kita bagi 10, enter. Hasilnya 14,3. Selanjutnya untuk mencari XD. XD ialah deviasi gain terhadap ratanya. Untuk mencari XD itu jumlah gain dikurang ratanya. Itu dengan rumus sama dengan 15 dikurang, kita masukin manual aja, 14,3. Kemudian di enter, hasilnya 0,7. Selanjutnya, biar lebih mudah, kita blok aja ke bawah. Nah, kemudian kita cari kuadrat deviasi gain terhadap ratanya atau XD kuadrat. Itu dengan rumus sama dengan buka kurung, di kolom XD-nya G22, terus pangkat 2, tutup kurung, enter. Nah, biar lebih mudah, kita blok aja semua. Selanjutnya, kita tinggal mencari jumlahnya. Sama seperti tadi, dengan rumus di Excel sama dengan sum, buka kurung, di blok semuanya, kemudian di enter. Hasilnya 286,1. Selanjutnya, kita masukkan data yang tadi sudah dihitung ke dalam tabel agar mudah dalam mengerjakannya. Nah, selanjutnya kita cari N dikali N kurang 1 dengan rumus sama dengan E 34 dikali atau di bintang dalam kurung E34 dikurang 1, karena tadi letak kolomnya E34, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kemudian kita masukkan kembali data yang diperlukan selanjutnya, yaitu sigma X D kuadrat dibagi N dikali N min 1 dengan rumus sama dengan E 36
dibagi atau garis miring E 37. Terus enter. Selanjutnya kita cari akar dari jumlah tersebut nih, jumlah yang tadi kita cari akarnya, yaitu dengan cara rumusnya sama dengan E 38 pangkat setengah atau dalam kurung 1/2. Enter. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai T hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan MD per akar sigma XD kuadrat per N dalam kurung N-1. Atau kita bisa memasukkan rumus pada kolom fx sama dengan E5, E39, lalu klik enter. Nah, di situ akan muncul T sama dengan 8,02 sekian. Setelah kita menemukan T hitung, kita akan mencari T tabel. Kita akan mencari T tabel dengan rumus T inverse. Tapi kalau kita hanya menggunakan rumus T inverse, kita akan mendapatkan hasil yang negatif. Maka dari itu kita akan memasukkan rumus ABS atau kita akan memodifikasi rumus tersebut. Cara mencari T tabel dengan alfa atau derajat kebebasan 0,05 dan dk atau db-nya sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Maka kita akan memasukkan rumus pada kolom fx sama dengan ABS buka kurung T inverse buka kurung 0,025 titik koma 9 tutup kurung 2 kali. Lalu klik enter. Nah, di situ akan muncul angka 2,26 sekian. Itulah kita mendapatkan hasil T tabel. Setelah kita mendapatkan hasil T tabel, maka kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan dari pengujian data di atas adalah T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai 8,02 lebih besar 2,26. Maka H0 ditolak, yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan antara skor perolehan tes awal dengan tes akhir. Jika tes awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan matematika trigonometris belum diajar dengan model pembelajaran outdoor, dan tes akhir dilakukan untuk mengetahui kemampuan matematika trigonometris setelah mengikuti pembelajaran dengan model outdoor, maka hasil pengujian hipotesis di atas menunjukkan adanya pengaruh model pembelajaran outdoor terhadap kemampuan matematika trigonometris siswa. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk uji T 2 kelompok dari data atau sampel yang berpasangan. Terima kasih.